PBB atau PBM ya. Nah, PBB itu memperjuangkan bukan umat ya, dalam eksis melakukan bukan umat ya, dengan tidak merugikan pihak lain. Nah, kami harus mengejar produktivitas yang tinggi sehingga terjadi ya antrian kapal dengan memakan dermaga yang panjang produktivitas yang lambat. Ya, jadi kami itu ingin mengejar supaya apa yang kami kerjakan itu untuk menekan biaya tinggi logistik. Dan semakin banyak bekerja, nah, pelabuhan itu kasih prinsip overnya kan, tidak terjadi antrian kapal. Ya, itu makanya kami itu berusaha mencegah sebaik mungkin. Kami mengatakan bahwa kami sebagai petani dari petani yang baik daripada yang punya sawah. Bapak, selain antrian kapal untuk Pemerintah. cuma Ya, apa yang diinginkan kami akhirnya? berjuang untuk melakukan dengan kemampuan kami sendiri. Contohnya Pak Kodi ini ya, untuk membongkar, untuk mempercepat kerjaan kapal, dia punya grab itu 25 ton saya angkat. Orang lain paling grab 5-10 ton, 25 ton, terus angkat truk blok satu truk langsung jalan. Itu mempercepat. Langsung habis. Langsung habis. Itu mempercepat kegiatan di pelabuhan dengan velocitas tinggi, gitu loh. Terus kami juga mengikuti tren dunia, apa kemajuan teknologi di dunia, kami ikutin. Contoh saya di Jakarta, kemudian jalan Kalau SOP-nya Pak? dengan saya itu pokoknya bilang 25 ton. Kami sudah siapkan 25 ton. Tidak kami meraih per pemerintah, tidak. Contohnya sekarang kami SK3 kami. Pemerintah mengatakan belum punya dana untuk itu tahun depan. Kami tidak mau menunggu. Kami harus bilang sekarang kami punya. Kami biayain sendiri. Ayus, Artinya selama ini Supaya KM 35 tahun 2007 itu direvisi. Ya kan? Karena sekarang ini bukan zaman dulu lagi. Dulu kan satu geng pakai 12 orang. Sekarang karena zaman udah modern ya, teknologi udah tinggi ya. Sesuatu kecerdasan itu sesuai kebutuhan. Paling banyak 4-5 orang. Tidak lagi 12 orang. Jadi efisiensi kan? tapi Bapak bayar tetap satu geng 12 Iya. orang. Upah TKBM jangan naik terus tiap tahun. Iya. Tiap tahun dia naik tarif. nah itu yang menentukan dari Nanti dari OMP itu. Kehendak kemauannya. Dan OMP, kalau naik, wah ini naik sekian persen, kami harus naik 2%. Kami mau bilang apa? Kalau enggak, kami nggak punya tenaga kerja yang lain. Mau nggak mau kami harus pakai mereka. Kami ngikutin. Akhirnya gimana ya? Upaya kami punya 10.000. Kami pendapat kami ya. Mereka 77.000. Besok naikkan gaji dia 7.200. Besok naikkan lagi tahun lagi 7.500. Hanya kami ini kelelep. Besaran dia daripada kami. Baik Pak. Jadi kalau di setiap pelabuhan pengelola TKBM ada lebih dari satu. Ya, Itu keinginan Bapak kami. setuju? setuju sekali. keinginan kami. Kami bisa minimal, Bang. Padahal kita sama-sama koperasi. Kenapa dia nggak mau? Kenapa harus ada satu? Dalam bentuk PPM ya Pak. Ya, jadi kalau dia ada 2-3, kita bisa milih mana yang bagus. Mana yang kualitasnya, tenaga kerjanya mudah. Bisa menguntungkan. Gitu. Biaya tidak mahal, tetapi kami masih bisa untung. TKBM masih bisa kerja dapat upah minimum rendah, upah minimum lebih baik. Jadi, tapi kami minta TKBM tidak selalu naik. Sebenarnya ya. nah itu artinya untuk butuh intervensi dari pemerintah atau bagaimana Butuh pemerintah intervensi. Nah, Nomor kan- satu untuk bisa buka koperasi minim 2 setiap pelabuhan. yang terjadi Jadi saat ada ini perbandingan. Monopoli koperasi hanya satu koperasi yang ada saat ini. itu yang memiliki BUMN atau seperti apa? Bukan. Koperasi TKBM, koperasi Koperasi tenaga kerja TKBM. koperasi. Harusnya 2 ya Pak, agar tidak Minimal 2 dimonopoli. agar tidak monopoli. Itu keinginan kami. Nah dari pertemuan tadi dengan Wamen seperti apa? Tadi dipotong, saya bingung Pak, PBB ini kalau ikut cuan gini Pak. Saya bilang ini bukan cuan nih, sarangeo nih saya bilang. Ya Bu ya, tadi saya foto begini. Oh sarangeo, saya ingat istri saya kalau ketemu saya, kalau lagi marah, saya sarangeo gitu. Tadi Pak Yus begini loh sarangeo. Nah dengan demikian teman-teman, masyarakat sekitar, termasuk TKBM, termasuk koperasi yang sampai sekarang ini masih menjadi mitra kita, wis komunikasi sing apik. Ya kadang-kadang dalam menyelesaikan suatu masalah kita nggak bisa dalam posisi di atas Pak, kadang kita harus di posisi bawah. Saya pengalaman sebagai polisi Pak, kadang-kadang kan kita suka dimarahi sama aktivis Pak. Adik-adik aktivis itu kan
mahasiswa aja belum selesai kuliahnya Pak. Kita dimarahin, wah polisi gini. Dengerin. Habis itu kita wise lah, kalau saya langsung melaksanakan tindakan begitu nggak bisa Pak. Begitu juga dengan elemen lain, saya sangat menjaga itu Pak. Menjaga ya elegansi dari suatu tempat. Masalah undang-undang nanti sesuai dengan keinginan Pak Masyud dan teman-teman, Pak Dumantoro, mungkin nanti persoalan nanti dibuat lagi dari Dishub menjadi di kewenangan di KSOP, mungkin reasonable Pak, tapi nanti akan coba sosialisasikan dan teman-teman provinsi kadang-kadang kalau diambil kewenangannya ribut Pak. Jadi harus komunikasikan gitu kan. Sementara KSOP itu kan tidak di bawah gubernur Pak, gitu. Nanti diambil lagi kewenangannya menjadi pusat. Tapi apapun alasan untuk yang lebih baik, Mas Putut, we can discuss for the best, for the better situation in the next. Bantu bawa bangkit. Salah satu siapa sebabnya? Jadi saya yakin beberapa curhatannya dari kakak saya, Pak Jus, Pak Haji, mudah-mudahan kita bisa tinggal ini. Yang penting teman-teman tetap bersemangat berkolaborasi dengan pemerintah, bersemangat dengan Pelindo supaya ongkos transportasi nasional bisa mencapai target sesuai dengan keinginan dari pemerintah kita. Sampai kepada Pak Wamen itu sudah mewakili semua apa yang menjadi pemikiran kami di Kementerian Perhubungan. Para peserta karena sampai yang saya katakan, pelayanan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan industri maritim Indonesia guna mewujudkan transportasi laut yang efektif dan efisien. Keberadaan PTNI kami harapkan menjadi energi bersih dalam mendukung pemerintah meningkatkan pelayanan industri pelayaran dan mendorong digitalisasi pelabuhan sebagai bagian dari aksi reformasi tata kelola pelabuhan untuk periode 2025-2025. 3. Ya, beri tepuk tangan yang paling meriah karena dengan pemukulan gong ini yang telah diresmikan dari Bapak Wakil Menteri Perhubungan akan meresmikan dibukanya Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia tahun 2025. 3. Oke. Sudah? Oke. Lagi? Oke. Oke, 1, 2, 3. Siap. Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia Persero, Bapak Putu. Momen Dunia Logistik Nasional.